Halo semuanya, kembali lagi bersama Rambut Mail di sini ya. Katanya ada yang bilang kalau Bulis rambutnya Mail, kalau Beris rambutnya rapi. Ya, ya, terima kasih komentar tersebut cukup menghibur. Oke guys, ya hari ini weekend kita mau bahas dulu Bitcoin dan ini udah weekend ya, bentar lagi Minggu dan OTW ke Senin. Ya kalian tahu lah ya, Senin apa yang terjadi ya. Dan bagian nanya, Bang lu udah entry apa belum? Apa nambah? Jawabannya udah aku bilang di video tadi malam ya. Market kayak gini aku nggak bakal entry ataupun open new positions ya. Aku udah TP beberapa yang udah profit yang lumayan, tapi masih ngehold juga beberapa, tapi dengan SL plus. Jadi andai kata misalkan ada koreksi, dia tetap akan take profit meskipun nggak sebesar yang sekarang gitu. Tetap aku pasang SL plus. Karena apa? Karena ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia naik dulu kan lumayan ya, sampai TP-TP atas dulu baru kita cek manual. Dan kalau misalnya dia pun crash atau terjun gitu ya, kita udah take profit dan kita punya persiapan juga kayak gitu. Oke, langsung aja kita ke chartnya. Well brother, tadi malam udah sempat ke 57 ya, 57 sorry, 56 berapa? 95 kok 56, 957 kayak gitu ya. Nah memang target aku secara yang kemarin itu di 97.000, tapi ada beberapa hal mendasar yang membuat aku agak sedikit skeptis dengan dia naik duluan karena udah mulai overheat. Itu aja sih sebenarnya. Karena kalau overheat itu udah lumayan guys ya. Kita trading futures yang sering nginep di futures tahu ya, kita bayar funding fee udah lumayan gede gitu ya. Nah, itu adalah tanda kalau misalnya udah mulai banyak yang short tapi masih dinaikin kayak gitu. Nah, target kita kemarin kan di sini ya. Ya, di 97 ya, 971 atau 97.000. Memang target kita tuh kemarin di situ. Tapi aku nggak yakin kita akan kesini dulu. Ya, apapun alasannya, kalau kalian bilang wah ini OTW langsung 199, ya itu terserah kalian. Karena di sini aku menganalisa itu by short termnya dulu kayak gitu, ya. Nah, kalau long term ya udah pasti, udah aku bilang kita akan new all time high kemungkinan di Mei kayak gitu. Ya, tapi untuk short term dia kan pasti ada celah-celahnya ini, dan kebanyakan orang ya, contoh nih, kebanyakan orang misalnya kayak gini nih ya, dia tahu nih BTC akan pergi ke 100.000 misalnya, ini masih 86 dikocok. Celah-celah yang kayak gini nih yang kadang merefleksikan atau membuat orang tuh banyak loss gitu, karena ya dia tahu major plan-nya tapi dia nggak prepare untuk short termnya kayak gimana. Kayak gini kan bahaya ya, lumayan ini ya. Sekali bikin kayak gini meskipun memang 100.000, 104 lagi dibuat turun. Nah ini udah pasti banyak liquid, habis itu naik lagi, bahkan naik lagi sampai ke 108. Nah itu yang aku waspadai sekarang. Untuk riak-riak kecilnya itu atau short plan movementnya itu, kalau long term ya aku sebenarnya bodo amat gitu kan. Apalagi aku punya spot juga, aku punya bot. Tapi yang menjadi concern atau warning aku di sini kan aku ada lumayan banyak posisi featuresnya, makanya aku selalu menganalisa time frame kecilnya juga kayak itu, karena features itu lebih sensitif di time frame yang lebih kecil guysku semuanya. Oke. Nah jadi bentar, ini masih on nggak? Oke, masih on. Oke, jadi balik lagi ya di sini untuk target ya, koreksi ini setiap dia naik ini akan memunculkan spekulasi Fibo baru, bukan spekulasi apa, area Fibo baru. Tapi yang jelas di sini adalah masih bear div untuk time frame 4 jam ya. Kalian ingat kemarin video aku yang 2 lapis bull div daily ya, itu udah video yang udah lama banget ya. Pokoknya kurang lebih sekitar bulan berapa ya kemarin ya. Oke, nah videonya itu yang ini ya. CPI Good BTC Bull Div. Kalian bisa nonton video ini 1 bulan yang lalu. Habis itu ya aku buat video lagi ya. Apakah ada harapan BTC akan all time high di bulan depan? Nah, ini kalian nonton juga. Jadi ini sambungannya dari video yang BTC Bull Div ini. Di sini aku udah jelaskan BTC Bull Div secara daily dan dia akan mengalami kenaikan kayak gitu. Nah, jadi sekarang untuk bear div-nya juga kita harus sedikit melihat untuk divergence ini, biasanya tuh dia tuh efeknya itu jangkanya itu nggak langsung instan. Bukan kayak chart ya, misalnya wah ada double bottom maka langsung pump, bukan kayak gitu ya. Dia cara kerjanya beda sama chart. Maka itu yang paling penting adalah kita melihat dari situasi overheat atau enggaknya. Tapi kalau aku pribadi melihat itu udah mulai overheat, jadi altcoin juga udah mulai stay down, calm down gitu ya, udah ada membentuk pola-pola yang cukup korektif atau gimana gitu ya. Nah, sehingga
sehingga dia akan memunculkan spekulasi untuk koreksi terlebih dahulu untuk retest kayak gitu. Apalagi kita sekarang lagi di daily-nya, ini lagi di resistance daily kayak gitu. Ya gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian kita akan koreksi dulu baru melanjutkan kenaikan lagi atau akan langsung naik aja ya? Tulis kalau di kolom komentar, and see you next video. Bye bye.